Oke guys, balik lagi sama gua di cerita horor singkat 2-3 kalimat. Kali ini gua akan menceritakan 10 cerita horor singkat menurut Wattpad. Oke, kita langsung saja. Di ruang tamu, Dani melihat lukisan tua seorang wanita dengan tatapan tajam. Tiap kali dia berpindah posisi, mata itu terlihat selalu mengikuti. Malamnya, dia menemukan lukisan menggantung di kamarnya tanpa memindahkannya. Berarti siapa yang mindahin lukisan itu? Kalau logika, kalau misalkan dia gak sendiri di rumah, berarti ada yang mindahin. Tapi ini kan dia sendiri. Oke, next. Rina mendengar langkah berat di tangga rumahnya, meskipun dia tinggal sendirian. Saat ia mengintip di balik pintu, dia melihat bayangan besar yang berhenti tepat di anak tangga terakhir. Ketika dia menutup pintu, suara ketukan mulai terdengar di baliknya. Bersih bayangan itu ngetuk-ngetuk pintu gitu. Oke, next. Andi mendengar panggilan dari nomor yang tidak dikenal jam 3 dini hari. Suara di ujung sana dengan lirih berkata, "Aku di depan pintu." Ketika dia memeriksa, pintu rumahnya sudah terbuka lebar tanpa ada siapapun. Orang iseng gak sih? Kita positive thinking aja ya guys. Kali ini kita positive thinking itu orang iseng. Oke, next. Jam dinding di rumah Siska selalu berhenti tepat jam 12 malam. Ketika dia mencoba mengganti baterainya, jarum jam itu bergerak sendiri. Jarum jam itu perlahan menunjuk ke arahnya dan suara bisikan mulai memenuhi ruangannya. Ini sih, jadi kalau gue di posisi Siska kabur dari rumahnya, itu masalahnya udah tengah malam dan dia niatnya mau mengganti baterai jamnya, tapi ternyata dia gak bisa sih. Oke, next. Bayu menemukan sebuah cermin di dalam gudang. Ketika dia bercermin, bayangannya tersenyum terlebih dahulu sebelum dia sempat bergerak. Saat dia berpaling, bayangan itu tetap menatapnya. Wah, itu no comment, merinding gue. Oke, next. Malam itu angin berhembus kencang masuk ke kamar Lia. Meski semua jendela tertutup, ketika dia memeriksa, salah satu jendela terbuka lebar, menampakkan sosok hitam besar berdiri di luar. Namun anehnya, kamar Lia berada di lantai 4 dan tanpa balkon. Terus, itu siapa? Tutup. Mending tutup gorden, lari ke kamar, tidur. Oke, next. Saat menginap di rumah neneknya, Putri mendengar suara kursi goyang menderit di ruang tamu. Ketika ia mengintip, kursi itu memang bergerak sendiri, meski tidak ada angin. Di pagi hari, dia menemukan boneka kecil yang tengah duduk di kursi goyang itu. Wow. Kita positive thinking lagi. Mungkin itu diletakkan sama neneknya. Mungkin itu diletakkan oleh neneknya si Putri. Biar ya mungkin sengaja aja itu mah neneknya Putri. Itu positive thinking aja ya guys. Oke, next. Aldi selalu merasa tidak nyaman dengan lemari tua yang ada di kamarnya. Suatu malam dia merasakan ada suara berbisik, "Buka pintunya," dari dalam lemari. Ketika dia memberanikan diri membukanya, lemari itu kosong. Tapi bisikan itu
terdengar lagi, kali ini dari belakang. Berarti dia pindah dari lemari ke belakangnya. Oke, next. Setiap malam, Rico selalu menemukan sepasang sepatu tua yang ada di koridornya. Meskipun dia tidak memilikinya, dia membuang sepatu itu keluar rumahnya. Tetapi sepatu itu selalu balik lagi ke tempat yang sama. Suatu malam, suara langkah kaki berat yang memakai sepatu itu mendekati kamarnya. Itu ada kalau kita positive thinking itu paling orang tuanya, adiknya atau kakaknya yang ya lagi coba pakai sepatu itu, atau sayang kalau si Rico ngebuang terus disimpan lagi ke tempat yang sama. Itu kalau positive thinkingnya. Oke, next, dan ini yang terakhir. Maya sedang melihat-lihat album foto lama keluarganya. Dalam salah satu foto, dia melihat sosok hitam berdiri di belakangnya. Padahal dia yakin tidak ada satu orang pun yang berdiri di belakangnya saat foto itu diambil. Ketika ia menutup albumnya, sosok itu berdiri di sudut ruangan dan menatapnya. Cir, Maya, lu mending cepet-cepet lari atau buang atau baca doa atau baca doa atau apa gitu, biar mending baca doa sih. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar gue makin semangat bikin video-video cerita horor singkat setiap harinya. Oke, bye, see you.